شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تجاهد نفسه وكفر نفسه Ada sahabat aku ulama menjadikan yang akibat tangkal produk betul muslim. Alhamdulillah, sekali lagi berdoa sebagai kata yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat Islam, iman, dan ihsan, serta diberikan kenikmatan kesempatan agar kita bisa berkumpul di majelis ini. Tak lupa salawat kasaran kita serahkan kepada saudara kita Nabi Muhammad yang mana atas riwayat beliau kita bisa merasakan kenikmatan Islam yang seperti saat ini. Sebelumnya keterangan terlebih dahulu, ada yang sudah ada tangan saya? Saya bisa tangan. Ya kan? Coba. Hah? Coba. Ya. Perkenalkan nama saya Dimas Yanang Soedan. Kelas 9 di Pondok Banglawan. Dan alumni di sini alumni sama ke 13. Ada adanya kelas 6 alumni berapa? Berapa? 3. Ya, baik tahu. Yang di sini kelas berapa? 4, 5, 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya pelajari di pondok berkenaan tentang hal-hal secara muslim. Sebelumnya saya tanya, apa itu hak? Ada tahu? Yang tahu tentang yang dia berdiri. Kemudian apa itu hak? Ada yang tahu tak? Yang tahu kemana berdiri dan melakukan salat berdiri dulu, berdiri salat. Nah, coba namanya? Coba? Kelas? Apa? Apa? Nah, itu ada. Nah, ini tadi. Nah, sini saya Oke. Di dalam hadis dikatakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muslim al-Muslim situ. Jika kita dulu pasal 5 ini, wa idza da'aka fa'idhu wa idza sa'aka fa'sahu wa idza apa Allah itu wa idza qala fa'adhu wa idza qala fa'fahu. Ada artinya? Nah, artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim itu ada 6. Yang pertama, bila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, bila dia mau jamu, maka penuhilah hendaknya. Sudah ada. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat darimu, maka berikanlah nasihat dia. Yang keempat, bila dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah, maka bacakan alhamdulillah. Yang kelima, bila dia sakit, maka sembuhlah. Dan yang keempat, bila dia meninggal dunia, maka anak-anak berbeda.
Oke, kita masuk kepada poin yang pertama ialah bila kita berjumpa dengannya, maka kita akan salam ya. Ya. Jadi kalau kita ketemu waktu pulang main sama teman, jangan lupa pada kita salam. Nah, untuk mengucapkan salam sendiri ialah sunnah muakkad. Ya, buat yang menjawabkan hukumnya wajib. Jadi mengucapkan salam itu penting ya, karena dapat mengucapkan silaturahmi kita. Jadi kalau ada masalah sama temannya, mungkin jangan diucapkan salam. Jadi Pak, barangnya ini tidak ada masalah sama kita, kebaikan. Nah itu. Dan mengucapkan salam itu juga tidak selalu kita mengucapkan salam ya. Ada hal-hal yang dilakukan kita untuk mengucapkan salam. Yang pertama, ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang kandungin, kayak ini yang iman ini, ucapin salam sama yang awal itu makruh. Apa yang makruh? Makruh itu perbuatan yang dibenci. Jadi ya kalau dilakukan ya nggak bisa, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Terus kemudian hal yang dilakukan tadi yang kedua ialah mengucapkan salam kepada orang yang sedang berzikir. Jadi ya kalau ada orang yang sedang berzikir, itu kita jangan mengucapkan salam ke dia. Kenapa? Karena kita mengganggu, takutnya selalu ganggu dia dalam berzikir. Kemudian yang ketiga, yang dilakukan ialah ketika khotib sedang berkhutbah, itu kita dilakukan untuk mengucapkan salam. Kemudian untuk poin yang selanjutnya kedua ialah, ingat yang kedua jawab. Yang kedua ialah bila dia mengundangi maka kita undangannya. Maksudnya sini adalah kalau ada saudara, sahabat, teman, ustaz dan sebagainya yang mengundang kita dalam suatu acara, itu kita usahakan kita datang. Kenapa? Karena itu sebuah bentuk kesatuan kita. Kita menghargai orang yang telah mengundang kita, itu juga dapat memperkuat tali persaudaraan kita. Kemudian untuk poin yang ketiga ialah jikalau dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Misalnya ada teman yang ada masalah, dia minta nasihat dari kamu, maka berilah nasihat yang baik. Kalau tidak bisa, jangan kasih nasihat, kita akan kasih terusan. Karena aku tidak tahu kan saya bisa memberikan nasihat yang baik, teman kita itu akan kasih dulu. Kemudian poin yang selanjutnya yang keempat ialah bila teman kita atau saudara kita yang bersih dan kita alhamdulillah, maka ucapkan namanya ya Allah. Kenapa kalau kita bersih ucapkan alhamdulillah? Ada tahu? Apa nama kita? Bersyukur. Kenapa kalau kita harus bersyukur karena bersih? Itu betul. Karena bersih itu ketika kita bersih itu mengeluarkan apa? Bakteri rambut. Ketika kita bersih itu baru kita akan manusia seperti kita harus berbagi, betul-betul menjaga suaranya. Nah itu harus dilakukan dengan ada. Dan ketika kita mendengar kalau kita bersih dan kita mendengar, kita harus jawab. Betul apa? Betul? Yang kedua, betul. Terus yang ketiga ada mas? Habis apa? Betul. Kemudian untuk poin yang kedua, jadi kelima ya, banyak lima tak? Kelima.
Nah, bagi orang yang sakit itu hukumnya bagi Syekh Imam Ibnu siapa anak buah itu wajib. Namun bagi kebanyakan ulama itu hanya sunnah saja. Nah, dan juga orang sakit itu juga ada batasnya. Yang pertama adalah sebelum kita menjenguk kawan kita, teman kita itu, maka kita izin terlebih dahulu. Kalau kita izin, karena kita tidak tahu apa keadaan pasien tersebut, apa keadaan teman kita tersebut. Jadi teman kita tersebut langsung pengen sendiri, ya pengen kita rame. Nah, ada yang kedua, kalau kita sudah diizinkan, pesannya berlakunya. Saat kita serang main nongkrong, nggak bisa jajanan, jangan. Kalau bisa malah kita yang boleh jajanan buat kasih orang lain. Nah itu, jadi kalau kita sudah diizinkan, kita persiapkan berlakunya. Kemudian yang ketiga, kita sudah berada di sana, kita disunahkan untuk memegang tangannya. Kemudian yang keempat, berikan motivasi kepadanya agar dia sembuh, agar dia semangat kembali. Ada motivasi Arab, ada doanya, kalau bahasa apa? Nah bahasa kau dulu bisa ngomong. Artinya, pada intinya gak apa-apa. Nah bahasa artinya gak apa-apa. Kau dulu bisa ngomong. Insya Allah Tuhan sembuh. Kemudian yang kelima adalah ada katanya ketika sudah di sana kita harus menjaga perkataan kita. Jangan kita malah di sana ramai ngomong-ngomong gak jelas. Nah, gitu. Kemudian poin yang keenam adalah bila ada yang meninggal dunia, maka hartanya akan dijatuhkan. Kayak kalau kita biasanya di rumah ada bawaan Melayu, ada orang Melayu, ya dibagian sama orang biasanya. Itu kita layakan. Kalau bisa layakannya, ya karena kalian yang ambil ujian. Karena itu salah satu hak seorang muslim yang harus dipenuhi. Nah, kita dalam poin. Sekarang saya tanya, ada satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Bertanya. Bertanya. Siapa yang bisa menjawab poin-poin yang telah saya sebutkan tadi? Adakah yang tahu? Ayo, ada yang tanya? Kita dari ini mah jawab tidak dikawin dari tidak berdiri perkhidmatan kelas berapa terus beri baik itu tidak oke seperti itu Pak apa baca 53 terus ya ada kita misalkan beberapa salah terus mendatangi terus memberi nasihat. Ya, ayo putar. Oke, kemudian dari saya, yang berarti dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga adalah sampai bisa diterapkan di kesehariannya. Semoga bermanfaat. Semoga itu menjadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.